Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajiblah atas setiap orang Islam yang mukhalaf untuk mengetahui sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dikhususkan oleh ulama untuk mengetahui sejarahnya dengan ringkas atau ikhtisar. Karena tiap-tiap orang mukmin ini wajib untuk mengetahui kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sejarah Rasulullah SAW secara singkat. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekkah malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kebetulan pada saat itu tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Di saat-saat Nabi dilahirkan, banyak hal-hal yang ajaib yang belum pernah dialami oleh manusia ketika itu. Pada saat malam kelahiran Nabi Muhammad, segala berhala di mana saja pada saat itu jatuh tersungkur dari tempatnya. Dan api yang selalu dipuja-puja oleh bangsa Persia yang beratus-ratus tahun lamanya, yang tidak pernah padam, akan tetapi tiba-tiba pada saat itu padam semuanya. Itulah sebagai irhasi tanda-tanda kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perlu kita ketahui, baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah keturunan bangsawan Quraisy di negeri Mekah. Rupa daripada Nabi Muhammad SAW sangat elok dan tampan. Lalu kulit Nabi Muhammad SAW putih dan bersih, serta kelakuan Nabi Muhammad SAW sangat banyak dipuji oleh orang-orang. Karena apa? Karena sangat jujur dan bijaksana. Ketika Rasulullah SAW dalam kandungan ibunya usia 5 bulan, ayahnya Rasulullah meninggal. Dan dalam usia 4 tahun ketika itu ibunya Rasulullah wafat. Kemudian dirawat oleh kakeknya. Maka dalam usia 7 tahun kakeknya meninggal dunia. Lalu Rasulullah dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad SAW menyusu kepada Suaibah selama 6 hari. Nabi tidak menyusu kepada ibunya sendiri. Lalu kemudian menyusu kepada Siti Halimah dan dirawat oleh Siti Halimah sampai usia 4 tahun. Ketika usia 10 tahun, Nabi mengangon kambing. Lalu dari usia 10 tahun sampai 25 tahun, Nabi ikut pamannya berniaga ke negeri Syam. Kurang lebih hampir 10 tahun lamanya. Dan pada saat itu Nabi pun mempunyai pengalaman berniaga. Lalu ketika usia Nabi 25 tahun, Nabi menikah dengan Siti Khadijah di negeri Mekah. Dan Nabi hidup rukun dengan istrinya Khadijah. Lalu secara singkat ketika usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hira. 11 tahun lamanya kurang lebih Nabi menyerukan kepada umatnya mendakwahkan kerasulannya. Setahun sebelum hijrah, Nabi Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Kemudian dalam usia 50 tahun lebih, Nabi hijrah ke Madinah bersama-sama sahabatnya. Di sana Nabi menegakkan agama Islam lebih kurang selama 23 tahun. 11 tahun di Mekah dan 12 tahun di Madinah. Maka dari itu setelah Nabi membina agama Islam di Madinah dalam usia 63 tahun, Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah di Madinah dan dimakamkan di sana. Baik, ada yang bertanya untuk lebih jelas lagi nama daripada ayah dan ibunya Rasulullah.
beserta para sahabat dan keluarganya Rasulullah. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Pada umumnya keturunan Nabi ini dijuluki Bani Hashim. Lalu ibunya Aminah binti Wahab dan dua ibu susunya yaitu Suaibatul As-Salmiyah dan Halimatus Syadiyah. Dan saudara-saudara ayahnya 4 lelaki dan 1 perempuan yaitu Abu Lahab, Abu Thalib, Abbas, Hamzah dan Sofiyah. Lalu putra-putrinya yaitu ada Hashim, Thayyib, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah, di sini ada lagi cucunya Rasulullah dari Siti Fatimah ialah Hasan dan Husain. Suami Siti Fatimah yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu di sini ada istri-istri Rasulullah selain dari Siti Khadijah, yaitu pertama Siti Aisyah, ada Hafsah, ada Saudah, Sofiyah, Maimunah, ada Ramliyah, ada Hindun dan Ummu Salamah yaitu Zainab dan Zuhariyah. Dan 4 sahabat Nabi yang luar biasa ini yang menjadi khalifah ganti berganti ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Itulah 4 sahabat Nabi yang ketika itu membantu perjuangan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam. Kiranya hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang benar datangnya dari Allah dan kesalahan dan salahnya adalah dari diri saya sendiri.